Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhat talamid. Kaifa halukum jami'an? Insyaallah bil khairi na'am. La'allallahu ja'alna bil khairi wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah fi hadhihi al fursah sanata'allamu al maddah tematik bil mawdu' tumbuhan sahabatku. Jadi anandaku sekalian, pada hari ini kita akan mulai membahas materi tematik, yaitu pada tema 1, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Nah, anandaku sekalian, tumbuhan merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang setiap hari kita saksikan, yang setiap hari kita lihat ya. Jadi tumbuhan itu merupakan sahabat kita. Kenapa nandaku sekalian? Karena tumbuhan itu adalah sumber kehidupan manusia. Tanpa adanya tumbuhan, kita sebagai umat manusia tidak akan bisa bertahan hidup. Karena kebutuhan pokok kita itu terdapat pada tumbuhan. Nah, perlu juga kita ketahui bahwa tumbuhan itu menghasilkan keturunan. Jadi kalau tidak menghasilkan keturunan, tidak menghasilkan anak, maka tumbuhan itu pasti habis. Sudah lama tumbuhan itu habis. Tapi karena adanya proses perkembangbiakan sehingga tumbuhan itu menghasilkan anak. Nah, lalu kita juga harus tahu bagaimana proses perkembangbiakan tumbuhan itu. Jadi ada dua caranya nandaku sekalian, tumbuhan itu menghasilkan anak atau keturunan. Ada dua caranya. Yang pertama adalah perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif. Nah, pada hari ini kita bahas dulu yang pertama ya, yaitu perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan melalui perkawinan. Jadi tumbuhan ini melakukan perkawinan andaku sekalian, dan ini yang perlu kita ketahui. Nah, tumbuhan yang melakukan proses perkawinan yaitu adalah tumbuhan yang memiliki bunga dan tumbuhan yang memiliki biji-bijian. Adapun tumbuhan yang memiliki bunga ini memiliki jenis kelamin ya, ada jenis kelamin betina dan ada jenis kelamin jantan. Nah, perlu juga kita ketahui bahwa bunga itu mempunyai bagian-bagian. Yang pertama, bagian bunga itu adalah tangkai bunga. Jadi tangkai bunga ini sangat urgen, sangat penting pada tumbuhan. Kenapa? Karena tangkai bunga ini yang menghubungkan bunga dengan batang tumbuhan. Tangkai bunga ini juga ada dasar bunganya ya, jadi ada bagian dasar bunganya. Kemudian yang kedua adalah kelopak bunga. Ada kelopak bunga, ini fungsinya dia yang melindungi bunga ketika masih kuncup. Pada kelopak bunga ini terdapat yang namanya mahkota. Nah, fungsi mahkota ini dialah yang melindungi jenis kelamin bunga. Ada yang namanya putik dan ada yang namanya benang sari. Mahkota inilah yang melindungi putik dan benang sari. Nah, benang sari itulah yang akan menghasilkan atau yang akan melakukan proses perkawinan. Jadi benang sari merupakan alat kelamin jantan pada bunga. Dan benang sari ini ada bagiannya, ada kepala sarinya ya kalau benang sari. Kemudian yang terakhir ada yang namanya putik. Putik ini adalah jenis kelamin betina pada bunga. Jadi putik ini memiliki bagian juga. Ada tangkai putiknya, ada kepala putiknya, dan ada juga bakal bijinya. Nah, inilah bagian-bagian bunga nandaku sekalian. Jadi kita perlu ketahui lagi bahwa bunga itu memiliki jenis kelamin. Jadi ada jenis kelamin jantan yang disebut sebagai benang sari, dan ada jenis kelamin betina yang disebut sebagai putik. Jenis kelamin inilah yang melakukan proses penyerbukan dan pembuahan. Jenis kelamin inilah sehingga menghasilkan keturunan. Nah, lalu bagaimana proses pembuahannya ini? Bagaimana proses penyerbukannya? Proses penyerbukannya sehingga menghasilkan keturunan itu anandaku sekalian ada 4 macam. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Jadi anandaku perhatikan gambar yang ada di dalam video. Saya jelaskan satu persatu supaya anandaku bisa memahaminya dengan baik ya. Jadi saya ulangi, proses perkembangbiakan generatif sehingga menghasilkan keturunan itu ada proses penyerbukannya ya.
Yang pertama, proses penyerbukan sendiri. Jadi ketika benang sari atau serbuk sari jatuh ke kepala butik bunga itu sendiri, jadi serbuk sarinya jatuh kepada kepala butik bunga sendiri. Jadi satu bunga itu memiliki serbuk sarinya jatuh ke kepala putiknya sendiri. Itu namanya penyerbukan sendiri. Kemudian yang kedua ada namanya penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga ini andaku sekalian, apabila serbuk sarinya jatuh ke kepala putik bunga yang lain tetapi masih satu pohon. Jadi tetangganya ini sebenarnya masih satu pohon tapi berbeda tangkainya. Jadi tangkai satu, serbuk sari tangkai satu jatuh ke kepala putik tangkai dua atau bunga kedua. Nah, yang ketiga adalah penyerbukan silang, yaitu ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon tapi masih satu jenis. Jadi dia berbeda pohon tapi masih satu jenis. Jadi ada dua misalnya tumbuhan di halaman rumah, ada dua tumbuhan dan masing-masing memiliki bunga dan berdekatan. Jadi bunga yang satu jatuh serbuk sarinya ke bunga yang lain, walaupun tidak satu pohon tapi masih satu jenis. Itu yang namanya penyerbukan silang. Kemudian yang terakhir namanya penyerbukan bastar, yaitu ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga yang lain yang berbeda pohon dan tidak sejenis tetapi masih satu keluarga. Jadi di halaman rumah tak misalnya ada dua pohon, ada dua tumbuhan bunga yang berdekatan tapi tidak sejenis. Proses penyerbukannya disebut bastar, ya, penyerbukan bastar karena dia masih sekeluarga walaupun tidak sama jenisnya. Jadi ketika benang sari jatuh ke kepala putik bunga yang lain, maka bisa menghasilkan keturunan. Thayyib anandaku sekalian, ini yang kita bahas pada pertemuan hari ini, yaitu tentang tumbuhan adalah sahabatku. Kemudian kita juga sudah bahas tentang bagaimana caranya sehingga tumbuhan itu menghasilkan keturunan. Jadi yang kita bahas hari ini masih pada proses perkembangbiakan generatif, yaitu tumbuhan yang menghasilkan keturunan melalui proses perkawinan. Jadi ada 4 caranya tadi, nak ya, sehingga tumbuhan generatif itu bisa menghasilkan keturunan. Ada penyerbukan sendiri, ada penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Nah, anandaku sekalian, setelah memahami dengan baik video ini dan masih ada yang ingin kita tanyakan, silahkan japri Ustadz supaya Ustadz bisa menjelaskan lebih detailnya lagi kalau video ini belum bisa ananda pahami dengan baik. Tetapi jika sudah memahami dengan baik video ini dengan cara diputar berulang-ulang supaya paham dengan baik, nak, silahkan kerjakan tugas pada halaman 10 ya. Mari berlatih, ada 5 nomor di sini, nak. Mari berlatih pada halaman 10. Taib, rubbama hadha darsuna lil yawm. Syukran ala husni ihtimamikum. Ila al-liqa fi al-ijtima' al-muqbil insyaallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.